The Lords of the Rings, Rings of Power. Ini adalah seriesnya The Lord of the Rings prequel yang menurut gue keren banget. Buat kalian yang mungkin udah nonton season pertamanya, gue yakin kalian pasti setuju sama gue karena emang sekeren itu guys ya. Dan kebetulan gue juga baru aja selesai nonton ke-8 episode Rings of Power season keduanya, yang kebetulan juga gue dikasih akses sama Prime Video. Thank you Prime Video udah kasih akses sebelum rilis filmnya, seriesnya. Dan gue udah nonton semuanya. Dan di video kali ini gue bakal kasih semacam gambaran atau review tentang seluruh season kedua Lord of the Rings, Rings of Power. So gak usah lama-lama lagi, langsung aja gue bahas. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, series The Lord of the Rings, Rings of Power ini terjadi di masa, kalau misalnya secara timeline ya, ini adanya di masa sebelum film The Hobbit dan The Lord of the Rings ya. Ini juga meng-highlight kebangkitan dari Sauron dan proses terciptanya Rings of Power, dimana Rings of Power ini adalah cincin-cincin yang diciptakan sama Sauron untuk menyebarkan pengaruhnya dia di Middle Earth. Selain Rings of Power juga ini meng-highlight proses penciptaan dari si One Ring, cincin yang juga jadi punya peran penting yang bakal dibakar di film The Lord of the Rings. Nah, ini udah masuk ke season kedua dan thank you buat Prime Video yang udah kasih gue kesempatan untuk nonton duluan 8 episode pertamanya. Bukan pertama, emang udah 8 episode doang ya. Season keduanya udah gue tonton semua dan ini gue review. Nah, 3 episode perdananya udah tayang di Prime Video dan udah bisa kalian tonton sekarang juga. Nah, buat yang masih ragu atau yang belum nonton sama sekali series Rings of Power ini, yang kayak ini series worth it gak sih buat ditonton? Percaya sama gue kalau series ini tuh keren banget. Jadi mumpung baru masuk ke season keduanya, jadi kalian kalau mau ngikutin masih enak nih buat catch up sama ceritanya. Seriesnya sendiri emang direncanakan bakal punya 5 season dengan 1 season spin-off. So, it's gonna be long guys, dan I think you have to watch it. Seriesnya sendiri punya fokus ke sejarah Middle Earth di timeline Second Age. Ini menceritakan beberapa peristiwa penting seperti pembuatan Rings of Power, kebangkitan kembali Sauron, kejatuhan kerajaan Númenor, dan ada event aliansi terakhir dari kaum elf dan kaum manusia. Season pertamanya sendiri emang ceritanya tuh lebih ke pengenalan karakter, kondisi dunia Middle Earth, dan konflik-konflik kecil yang terjadi, terus tebak-tebakan karakter. Terus ada juga khusus tentang kerajaan Númenor yang punya konfliknya sendiri yang juga masih nyambung ke season keduanya ini. Nah, di video kali ini gue bakal kasih kalian gambaran atau kasih review lah ya tentang season keduanya. Nah, secara keseluruhan cerita season kedua ini tuh lebih kompleks dan lebih bagus dibanding season pertamanya. Konfliknya mulai dimunculin bahkan dari awal-awalnya. Jadi walaupun phase-nya memang agak lambat ceritanya, tapi tiap episode tuh berasanya seru banget karena emang selalu ada kejadian penting dan tegang sendiri nih pas waktu kita nonton ini ya. Nah, sama kayak season pertamanya, cerita season kedua ini juga ngasih beberapa plot atau POV yang berjalan sendiri, ada yang berjalan sendiri, ada juga yang memang plot-plot lainnya yang nantinya bakal bergabung menjadi satu gitu. Tapi ada juga yang kayak nggak nyatu sama plot utamanya lah. Nah, kayak yang udah tayang nih 3 episode awal, jadi gue mungkin bisa mention dikit apa yang terjadi di 3 episode awal ini. Dan episode satunya tuh emang dibuka yang menurut gue jadi ini keren banget karena ini menjawab pertanyaan kenapa si Sauron ini bisa punya bentuk baru di season pertama. Jadi kita flashback tuh sama kejadian kenapanya si Sauron ini bisa punya bentuk kayak gitu. Setelah itu kita ngikutin perjalanannya Sauron sampai dia ketemu sama si Galadriel dan ikut sampai ke kerajaan Númenor. Dan di season ini si Sauron ngincer buat ketemu sama si Celebrimbor untuk ngebuat cincin-cincin lainnya yang persis kayak yang ada di lore cerita yang di Second Age yang ada di bukunya. Dimana penciptaan Rings of Power ini bisa dibilang penting banget untuk sejarah The Lord of the Rings ini lah ya. Terus ada juga POV si Galadriel, si Elrond sama si High King Gil-galad, which is ini nyeritain konflik tersendiri ya di antara 3 orang kaum elf ini. Terus nantinya plot ini juga bakal nyambung sama plotnya si Celebrimbor yang which is lore-nya ini ya paling penting di cerita season kedua ini ya. Terus ada juga lore-nya si Adar, si elf yang jadi pemimpin dari kaum orc, dimana ini juga menarik karena diceritakan dari awal konfliknya Adar sama si Sauron. Dan di sini juga ini mungkin spoiler atau enggak ya. Pokoknya si Adar juga bukannya emang tujuannya bukan mau membangkitkan Sauron, tapi malah juga pengen memusnahkan Sauron karena emang di episode 1 udah dikasih tahu kayak gitu ya. Ada juga POV atau plot dari kaum dwarf. Prince Durin
Durin dan keluarganya dengan konflik dan kelanjutan dari yang di season sebelumnya, which is konflik antara dia sama bapaknya si King Durin. Dimana konfliknya ini juga berhubungan banget sama cincin dan nyambung juga sama si plotnya Celebrimbor. Terus ada juga cerita kerajaan Numenor dengan konflik politiknya yang juga seru banget. Ini antara Queen Miriel dan juga Kapten Elendil melawan si Pharazôn, which is ini juga bikin gregetan banget pas nontonnya. Terus ada juga lore si orang asing, si Stranger ya, yang di akhir season 1 nih masih belum dikasih tahu namanya siapa gitu. Tapi orang-orang udah pada curiga kalau dia ini si itulah ya. Dan ini juga sebenarnya plotnya nggak nyambung sama plot utama, tapi ini kayak berdiri sendiri, tapi seru juga sebenarnya buat diikutin karena ini bakal mengungkap siapa sebenarnya si Stranger ini. Pokoknya walaupun porsinya sedikit, ini juga masih seru buat diikutin. Dan ada juga plot kecil ya, ini termasuk plot kecil. Ini si Isildur yang berhasil survive dari battle di akhir season sebelumnya. Nah, secara keseluruhan, plot-plot ini tuh emang jadi satu kesatuan yang ngekomplit kejadian yang terjadi di masa ini. Jadi sejarahnya tuh diceritakan secara jelas dan detail. Dan juga masing-masingnya nih kayak bikin kita penasaran gitu di plotnya. Kayak gregetan gitu pokoknya ngikutinnya ya. Karena kayaknya emang unsur gregetan ini dibawa banget di sini. Jadi sepanjang film nih, sepanjang series kalau kalian nonton, kok kayak gini? Harusnya gini dong. Lu kok... Pokoknya bakal banyak hal-hal yang kayak gitu yang kalian temukan ketika nonton season kedua ini. Terutama ini bagiannya si Celebrimbor. Itu bener-bener kayak Celebrimbor, ampun deh, sumpah deh, gue sampai segitunya gue nonton. Tapi ini bukan negatif, tapi ini positif banget guys. Ini bener-bener kayak ikutan tegang kalian, ikutan seru. Pokoknya emang tujuannya bikin kalian gregetan aja. Pokoknya sepanjang film tuh gue jadi bawel sendiri aja. Mereka tuh kayak berhasil bikin kita tuh para penonton untuk ikut involve dan ikut kesel sama ceritanya. Nah, plot para dwarf juga ini sama nih, kayak bikin kita gregetan juga. Kayaknya hampir semua plot emang bikin kita gregetan sih. Kecuali ini emang yang agak minor tuh ya si Nori sama si Strangers ini nih. Walaupun tetap seru diikutin. Ya, tapi kayaknya emang kalau dijadiin cerita sendiri kayaknya lebih bagus tanpa harus mengganggu plot utama yang ada di sini. Jadi mungkin kalau itu ditiadakan atau mungkin dijadiin spin-off bisa jadi apa ya? Bisa jadi semacam satu series yang nggak bakal banyak basa-basinya. Soalnya ada kesan kalau plotnya Shinori ini seperti kayak fill in doang gitu. Tapi kayaknya ini sengaja dimasukin ke sini karena nantinya bakal nyambung ke plot utama tentang cincin-cincinan ini itu di season ketiga nanti. Mungkin. Dan yang paling gue suka adalah performance-nya si Sauron. Ini emang bener-bener true villain ini manusia nih. Bukan manusia dia ya. Pokoknya keren banget performance-nya. Pokoknya dia ini tuh bikin kita tuh kayak gila, lu emang jahat. Emang keren jadi orang jahat. Bukan kayak tipe-tipe orang jahat atau villain yang kayak kita bisa ngerti kesakitannya. Tapi ini tipe villain yang bener-bener bikin kalian kesel aja. Dan Sauron emang berhasil. Terus ceritanya si Galadriel sama Elrond juga gitu ya. Konfliknya beda-beda, tapi tensinya juga berasa banget. Pokoknya emang cakep sih series ini. Ditambah series ini tuh punya visual yang emang oke banget punya. Ya budgetnya mahal coy ya. Jadi mau gimana pun kita bakal ngelihat visual yang bener-bener kayak keren dan memanjakan mata kalian deh. Yang gue suka di sini juga ada scene-scene perang yang juga keren-keren banget. Karena emang udah masuk ke season kedua. Jadi emang gak perlu lagi build-in karakter sama dunianya ya. Emang udah masuk ke perangnya aja. Dan perangnya ini emang epic guys. Dan karena ini non-spoiler, gue juga gak bakal bisa banyak ceritain. Karena gue kayaknya agak susah kalau cerita atau nge-review tanpa spoiler ya, karena gue gegetan banget pengen ceritain ini. Cuman ya udahlah ya, kita review tanpa spoiler aja. Dan kalau kalian pengen tahu keseruannya kayak gimana, kalian tonton sendiri aja seriesnya. Karena ya emang harus, series ini tuh emang kalian harus experience sendiri. Karena visualnya, sound effect-nya, scoring musiknya yang keren, terus ceritanya, emosionalnya, semuanya bener-bener cakep guys. Tapi ada satu yang mungkin bisa jadi ngeganjel ke gua dan agak berat buat gua ngikutin seriesnya. Ya ini juga terjadi di season pertamanya ya, which is pace-nya emang rada lambat banget di awal-awal. Di awal-awal gua tuh sempet ngerasa kayak agak bosen ya. Tapi makin ke belakang, makin seru, makin gregetan. Gue malah mikir anjir kayaknya ada yang gue lewatkan deh di awal-awal. Gue jadi kayak pengen nonton lagi yang episode-episode awal untuk ngekomplit apa yang gue temukan di episode-episode belakang. Jadi ya walaupun memang agak pace-nya lambat gitu, pace-nya agak lambat, tapi setelah kalian nonton keseluruhan seriesnya, gue yakin kalian bakal balik lagi tuh ke season-season awal dan kayak wah, jadi seru sendiri lah pokoknya. Well, dunia Lord of the Rings ini emang semenarik itu buat diikutin. Dan menurut gue, kalian kalau pengen cari tontonan seru tentang dunia perang, dunia kolosal,
apalagi Lord of the Rings gitu ya. Tonton series ini dan kalian bakal disuapin dan dimanjakan sama cerita dan visualnya. Dan di akhir season tentunya ada hal-hal yang akhirnya terungkap di sini. Terus ada juga kondisi dunia yang memang udah berubah, dunia baru yang berubah setelah season ini, yang bikin gue tuh makin gak sabar untuk nungguin season ketiganya nanti. Ya emang kayaknya masih lama juga season ketiganya, tapi gue jamin season kedua ini worth to watch. Ada yang udah nonton episode 1 sampai 3 season keduanya? Coba gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Atau mungkin apa nih ekspektasi kalian tentang season kedua Rings of Power ini? So, mari kita diskusi di kolom komentar. So, thank you guys udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe juga biar kalian bisa ngelihat lebih banyak video yang bakal kita upload. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Cari kita juga merchandise kita, semuanya ada di deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.